sampai dia punya petanya gitu kan, sejarahnya. Ini rumah lu di sini nih, terus ini makam di sini, ya. Jadi dari sini mengelilingi ini itu semua kerajaan ular. Hai guys, balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya dalam Misteri. Kali ini gue mau membawakan cerita kisah pengalaman horor gue sendiri waktu gue masih anak remaja. Nah, sekarang kan gue udah ibu-ibu. Jadi waktu gue anak remaja, ini kisah gue. Guys, dimana waktu itu gue punya rumah gue itu masih sepi lingkungannya dan masih banyak pohon-pohon bambu, pohon-pohon yang gede-gede, pohon rambutan, pohon nangka, pohon apapun itulah, pokoknya ada pohon waru juga gitu kan. Rumah gue itu emang konon katanya buat para sepuh-sepuh yang ada di daerah rumah gue itu bilangnya itu tuh termasuk kerajaan dari ular siluman, guys. Mau tahu kisah selengkapnya kayak gimana? Jangan lupa subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Jadi zaman dulu tuh ya guys, waktu gue masih kecil, itu gue inget banget. Gue tuh kan kalau main selalu pulangnya tuh maghrib. Terus kadang-kadang abis mau isya. Jadi gue tuh kalau udah main itu nggak kenal waktu. Sampai ibu gue bilang kalau misalnya main itu harus inget jam pulang, Mei. Jangan kayak gini main gak inget jam pulang gitu kan. Tapi karena berhubung kayak waktu kecil kan mainannya seru gitu kan guys, jadi menurut gue tuh ntar aja lah pulangnya, kalau teman-teman udah pada sepi barulah gue pulang. Pas gue pulang itu keadaannya emang pas sane kala, jadi antara sudah sore dan mendekati maghrib gitu kan. Gue pulang, gue tuh main di rumah temen gue yang kalau gue pulang itu gue harus ngelewatin pemakaman umum guys. Dan waktu kecil jujur ya, terus terang ya, gue tuh nggak ngerasa takut terus gue iseng terus gue gimana, enggak sama sekali. Gue tuh nggak ngerasa itu karena setiap kali gue ngerasa gue takut, ibu tuh selalu bilang nggak usah takut sama kuburan, nggak usah takut sama makam, mereka udah tenang di alamnya gitu. Jadi pada saat gue melewati makam, gue nggak pernah ngerasa yang namanya tuh gue takut atau gue iseng atau gimana. Terus terang aja dan jujur aja sampai sekarang gue masih ngerasain itu. Jadi pas udah mau sanikala gitu, udah mau maghrib gitu kan gue pulang nih. Nah gue kan lewat pemakaman, kayak menurut gue tuh lewat pemakaman itu tuh jalur tercepat gue untuk menuju rumah gitu kan. Udah gitu kan pas kalau mendekati maghrib biasanya kan gak langsung gelap kan, kayak cuman ya agak-agak redup gitu kan, tapi masih agak terang gitu. Pada saat gue pulang, gue ngelewatin pemakaman itu, gue sama sekali nggak ada rasa takut. Gue jalan sampai pada akhirnya tuh gue ada di titik pintu belakang makam. Berarti kan sebentar lagi gue mau sampai rumah nih. Gue turun lah di tanjakannya itu kan. Turun di tanjakan, gue tuh ada yang manggil pertama. Shh, 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 kayak gitu 3 kali. Gue celingukan nih guys, kiri kanan kiri kanan, gue nggak ketemu orang yang manggil gue kayak apa, tapi tuh suaranya jelas banget, shh, 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 gitu. Nah terus sampai gue berdiri di jembatan. Jadi tuh turunannya itu di bawah itu ada jembatan dan kali kecil gitu guys. Nah gue tuh berhenti di jembatan. Nah nggak jauh dari gue itu, sebelah kiri gue itu ada pohon timbul. Tahu kan pohon timbul yang kayak pohon nangka gitu. Nah, ada pohon timbul di situ. Pas diri di situ, itu lebih kerasanya gue malah kayak nyium wangi kembang. Itu santer banget wangi kembang yang kayak melati mah lewat deh pokoknya. Itu santer banget wangi kembang. Udah santer wangi kembang kayak gitu, suara itu muncul lagi guys. Jadi shh, shh, dan yang tadinya gue ngedengar suara itu agak keras, pada saat gue berdiri di samping pohon timbul, suara itu tuh agak lambat, agak pelan gitu, kayak shh, shh, yang tadinya shh, shh, jadi shh, shh, kayak slow motion gitu manggilnya.
Gue di situ tetap celingak-celinguk guys, gue tetap nengok kiri kanan, gue nggak nemu apa-apa. Sampai pada akhirnya gue punya inisiatif nih, apa jangan-jangan ada orang di pohon nih gitu kan, iseng apa segala macem gitu kan. Pas kayak gitu lagi, gue tengok nih guys ke atas, set, gue ngeliat ular, badannya tuh gede banget badannya. Ya kalau didefinisiin ya kayak badan bayi baru lahir, tapi tuh nggak panjang. Itu ularnya tuh buntet, jadi kayak cuman segini lah posisinya tuh, segini gitu, buntet gitu ularnya tuh. Nggak ada 2 meter tuh, nggak ada gitu loh, buntet. Dan yang gue lihat guys, ular itu, logika deh, ular itu punya bibirnya tuh merah kayak orang, gimana sih, tapi dia punya mahkota di kepalanya. Dan gue terus terang pada saat itu gue ngelihat ular itu bukan takut, tapi gue terkesima. Karena gue baru kali itu gue ngelihat hewan yang jenisnya ular, tapi kok cantik gitu. Dia punya bibir yang merah, dia punya bulu mata. Kayak ular masa punya bulu mata? Logika aja, ular kan ya matanya seperti itu, tapi itu yang gue lihat dia punya bulu mata yang lentik. Udah gitu dia pakai mahkota kecil. Gue di situ gue nggak takut, tapi gue cuman terkesima, ini kok ular cantik banget, gue pikir. Setelah gue liatin terus-terusan, akhirnya azan. Kaget lah gue, gue diem, gue langsung baca astagfirullahaladzim. Pas gue tengok lagi, udah nggak ada guys ular itu. Dari situ baru tuh, dari kaki sampai ke kepala itu merinding semua. Gue langsung lari, sampailah akhirnya gue di rumah. Dan ternyata nih guys, bukan cuman di situ aja. Kakak gue nih udah almarhum, dia itu nemu anak ular 2. Ya gue nggak tahu ya mereka sepasang atau cewek-cewek atau cowok-cowok, pokoknya ular itu 2. Jenisnya sih katanya kobra gitu. Yang gue lihat itu ularnya itu kayak segede telunjuk gini guys, cuman dia agak panjang. Itu emang jenisnya tuh ular kayak ular-ular pada umumnya gitu kan. Diambil lah sama kakak gue nih, dimasukin lah sama beliau ke dalam botol gitu. Itu gue inget banget, orang ularnya tuh sempat gue mainin sama ponakan gue tuh, gue kocok-kocok ularnya. Ya gue gak tahu ya itu ular mabuk apa puyeng gitu kan, di dalam gue kocok-kocok gitu. Tapi habis itu gue taruh lagi, orang kakak gue kan naruhnya kan di pinggiran rumah dia tuh, ya gue taruh lagi di situ kan. Malamnya nih, pas kita semua orang udah mau tidur nih, tiba-tiba kakak ipar gue ngetok pintu rumah gue, ngetok, tok 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 tok, bu, manggil ibu gue. Nah bangunlah kan ibu gue. Nah terus ibu gue tanya kenapa gitu kan. Terus kakak ipar gue cerita, itu bu, si ini nggak bisa napas gitu, katanya sesek, napasnya sempit gitu dia ngomong. Terus kata ibu gua, oh asma kali, udah beli obat asma belum gitu kan, coba beli asma soho gitu. Asma soho boleh dah, yuk di sini kita endorse dah asma soho itu kan, biar orang bisa napas. Terus udah selesainya nih, akhirnya dibeliin kan nih asma soho sama istrinya. Tapi tetap aja guys, napas itu kayak napas orang Senin Kemis, gimana sih, kayak udah kagak punya gaji, kagak ada makanan kan, kagak bisa napas ya, kita kayak nyekek gitu kan masih gitu. Nah ibu kan bingung kan, pas ibu keluar masuk lagi ke dalam, ibu ngomong, emang apa yang lu lakuin gitu kan. Nah, terus dia inget kalau dia itu masukin ular ke dalam botol. Kan sebenarnya juga nggak nyambung kan, antara napas dia nggak bisa napas sama ular dimasukin ke botol, kan menurut gue itu nggak nyambung gitu kan. Akhirnya kata ibu, udah coba lepas aja ularnya, biarin dia jalan kemana kek gitu kan, yang penting udah nggak di daerah rumah kita gitu, sekitaran pekarangan rumah kita. Akhirnya ularnya itu dilepas nih sama abang gua. Pas dilepas kan tuh ularnya kabur, dan detik itu juga dia bisa napas guys, dia bisa napas. Berarti kan agak ngadi-ngadi ini ular kan, bukan sejenisnya ini ular gitu kan. Ini ada yang aneh menurut gua gitu kan. Udah tuh akhirnya
kita case close untuk itu. Seling beberapa bulan, nah ibu gue nih lagi duduk di depan rumah, lagi duduk sama gue di depan rumah. Gue tuh biasa kalau misalnya kayak sore atau malam gitu, gue selalu duduk di depan rumah sama ibu, entah ibu bikin cemilan atau sekedar ngeteh ngopi. Pas gue lagi duduk di depan rumah, itu ada ular melintas di depan teras rumah gue. Ularnya sih nggak begitu gede ya, kalau seukuran 3 jari inilah gitu. Nah dia tuh melintas, itu hitam dua-duanya. Dia melintas biasa. Nah, gue kaget nih. Terus kata ibu, udah biarin aja, orang dia lewat doang. Nggak lama setelah ular itu nggak kelihatan lagi, udah melintasin dari rumah gue, nggak lama turunlah kakek-kakek sama nenek-nenek. Itu nyeker. Kakek-kakek itu sama nenek-nenek itu nggak tinggi guys. Jadi tuh dibilang kayak manusia cebol bukan, kayak manusia mini bukan, dia normal kayak manusia pada umumnya, cuman agak lebih kecil gitu, perawakannya tuh agak lebih kecil. Dan pada saat ular itu melintas, nggak lama turunlah nenek-nenek sama kakek-kakek itu. Ibu gue langsung kaget dong, dari mana datangnya tiba-tiba udah ada di pelataran rumah gue, udah mau lewat gitu, dia udah di depan gitu kan. Akhirnya sontak ibu gue nanya, mau kemana pak, bu, udah malam, kata ibu gue. Terus dia tuh cuma nengok, senyum sambil ngomong, mau ke situ. Setelah gue lihat-lihatan sama nyokap gue, tiba-tiba aja itu hilang, kakek-kakek sama nenek-nenek itu hilang. Lah gue juga akhirnya main lihat-lihatan lagi sama ibu gue. Sampai ibu gue bilang, itu tadi yang kita lihat orang apa enggak sih? Ya kalau mau dibilang ya orang, ya emang orang guys. Itu orang, bener-bener gue lihat itu orang. Tapi pas gue, berapa detik sih gue nengok ke ibu gue gitu, tatap-tatapan begini, berapa detik sih? Itu udah nggak ada. Udah hilang, dan gue tuh nggak dengar suara derap langkahnya dia tuh, gue nggak dengar sama sekali. Ya udah, akhirnya sampai situ, oh udah nih, menurut gue ya mungkin zaman dulunya tempat bermain dia atau bagaimana gitu kan, asumsi gue pada saat itu sama ibu gue. Udah setelah kejadian itu nih guys, baba gue sama ibu pergilah ke rumah sesepuh yang ada di daerah gue. Ibu-ibu udah cukup tua waktu itu juga, bener-bener yang udah bongkok guys, ya udah tua gitu. Nah gue, ibu sama baba itu cerita apa adanya yang gue alamin sama keluarga gue gitu. Nah pas cerita, tiba-tiba dia cuma ngomong gini, ntar dulu ya gitu, ntar gue masuk dulu gitu. Dia jalan tuh pelan banget, dia ngeluarin kayak kulit pohon yang udah kering gitu. Dia ngeluarin, nggak gede sih yang dia keluarin, cuman ya sekitaran segini, cuman agak lebar gitu kan. Terus udah dibungkus-bungkus tali gitu kan. Nah, terus dia naro, dia buka gitu kan. Nah, terus dia cerita, nih, gua kasih tahu ya sejarahnya. Nih rumah lu di sini nih, kata dia. Nih rumah lu di sini. Terus ini makam di sini, ya. Jadi dari sini mengelilingi ini, itu semua kerajaan ular. Lu kebayang nggak? Lu tinggal di rumah yang dimana itu tuh masih ruang lingkupnya kerajaan ular, yang kita manusia awam tuh nggak bisa ngeliat gitu, cuman orang-orang tertentu yang bisa ngeliat. Sampai gue, masa iya gitu kan. Tapi balik lagi, ya itu real yang dia ceritain tuh itu gitu, itu real, senyatanya real, sampai dia punya petanya gitu kan. Kayak menurut gue itu ini udah valid banget sih. Pulang dari situ, gue sama keluarga gue akhirnya ngomong apa adanya, kalau misalnya daerah kita ini, ya termasuk rumah yang kita tempatin ini, ternyata masih ada alur kerajaan dari si siluman ular ini. Jadi kita yang ada di sini ya dihati-hati aja, kalau ngomong tuh jangan yang sejeblak-jeblaknya, terus kayak melakukan tindakan apa-apa tuh ya jangan yang sembarangan. Pesan gue kali ini guys, berhati-hati dalam bertindak, karena
bisa jadi tindakan kita ini membawa malapetaka buat diri kita sendiri. Oke, sampai sini aja ceritanya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, buat kalian yang udah setia nonton channel gua, dan yang udah pasti udah subscribe, udah nge-share, udah komen. Itu gue terima kasih banget. Ya semoga Allah bisa bales kebaikan dari kalian semua. Thank you for watching. Bye bye. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dah.